Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi teman-teman, kami di sini akan menyampaikan atau akan memaparkan materi yaitu tentang kemampuan mata. Jadi teman-teman, saya tidak sendiri karena nanti saya akan ditemani kedua rekan saya. Yang pertama yaitu ada Dwi Ari Nuryanto, dan yang kedua akan ada Fitra Hayat Habibi, dan akan ada saya yaitu Finalisa Utami. Dan teman-teman, dalam kemampuan mata ini nanti kita akan memaparkan beberapa poin penting dalam kemampuan mata. Yang pertama nanti akan ada pengertian kemampuan mata, yang kedua akan ada aspek-aspek kemampuan mata yang akan dipaparkan oleh Dwi Ari Nuryanto. Yang ketiga akan ada kesehatan mata, yang keempat akan ada memperluas jangkauan mata yang akan disampaikan oleh Fitra Hayat Habibi, dan yang kelima akan ada latihan-latihan mata, dan yang keenam akan ada kelemahan pada mata yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Finalisa Utami. Jadi mari kita mulai pemaparan pada materi kemampuan mata. Ya, bersama dengan saya Dwi Ari Nuryanto, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian kemampuan mata dan aspek-aspek kemampuan mata. Ketika membaca, mata mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan mata di sini ialah untuk menerima rangsangan atau stimulus dari bacaan dan meneruskannya ke otak untuk diproses. Kemampuan mata ialah kesanggupan atau kecakapan mata dalam menangkap rangsangan. Waktu membaca, mata bergerak mengikuti baris-baris bacaan dari kiri ke kanan. Kadang-kadang mata berhenti sejenak dan terjadilah pemusatan penglihatan yang disebut fiksasi. Fiksasi maksudnya mata terpusat pada huruf atau suku kata-kata tertentu. Selain fiksasi, dalam mata juga terjadi regresi. Regresi yaitu lompatan mata dari akhir baris ke awal baris yang baru saja dibaca tanpa tujuan. Terlalu sering terjadi fiksasi dan regresi dalam membaca kurang baik, karena pembaca akan menyelesaikan bacaan tertentu dalam waktu yang cukup lama. Pembaca yang baik harus dapat mengambil posisi atau jarak antara mata dengan teks dengan jangkauan mata yang paling jelas. Sebab dengan kejelasan tulisan akan diperoleh informasi yang paling banyak. Jangkauan mata atau jarak antara mata dengan teks yang paling jelas antara orang yang satu dengan orang yang lainnya berbeda-beda, bergantung dengan kekuatan atau kondisi masing-masing. Yang kedua adalah aspek-aspek dalam kemampuan mata. Nah, sebenarnya ada banyak aspek-aspek dalam kemampuan mata. Yang pertama adalah lamanya bola mata berhenti di setiap perpindahannya. Lamanya bola mata berhenti pada setiap baris-baris mata tergantung dari setiap kemampuan pembaca untuk mengenali makna sesuatu kata. Semakin cepat bola mata melanjutkan bacaan ketika berhenti, maka semakin cepat juga pembaca membaca suatu bacaan. Yang kedua adalah kapan dan di mana pandangan mata harus berhenti. Bola mata yang baik akan berhenti di setiap satuan kelompok kalimat yang mengandung satuan makna yang biasanya berupa frasa, yang terdiri dari 8 sampai 12 suku kata sebanyak 3-4 kali saja. Yang ketiga adalah luas jangkauan pandangan mata. Semakin sedikit tempat berhentinya bola mata dalam membaca, maka semakin lebar jangkauan mata. Oleh karena itu, ketika membaca, usahakan agar memahami bacaan pada kelompok-kelompok kata saja. Nah, sehingga jangkauan mata semakin luas. Yang keempat, kebiasaan mengulang apa yang telah dibaca. Pembaca biasanya mengulang kembali bacaan yang dibacanya karena tidak dapat memahami sepenuhnya isi bacaan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kebiasaan berlama-lama berhenti pada setiap awal baris atau kalimat. Nah, berhenti terlalu lama pada awal baris atau kalimat dapat memperburuk cara membaca kita karena akan mengganggu kesatuan antar gagasan dalam bacaan. Ide-ide menyatu akan terputus akibat berhenti terlalu lama. Nah, berhenti lama dalam membaca dapat mengalihkan konsentrasi pikiran, akibatnya pembaca lupa apa yang baru saja ia baca, sehingga pembaca harus mengulangi lagi apa yang barusan ia baca. Nah, terima kasih dari saya Dwi Ari Nuryanto. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penutur selanjutnya. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya dari saya, Mitra Hadabibi, NIM 1921108. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mata. Kesehatan mata sangatlah penting, karena pada saat proses membaca matalah yang menjadi peran utama saat kita membaca. Berikut adalah cara-cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama yaitu banyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Seperti contoh, wortel. Wortel adalah sayuran atau buah yang kaya akan antioksidan. Antioksidan itu berfungsi untuk mencegah atau mengurangi degenerasi. Kedua adalah hindari memakai lensa kontak mata selama lebih dari 19 jam. Hal itu akan membuat mata tidak nyaman dan akan mengalami kerusakan mata secara permanen. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan obat tetes mata. Menggunakan obat tetes mata boleh-boleh saja apabila kita tidak melakukannya seringkali, karena menggunakan obat tetes mata berkali-kali dapat menjadikan mata menjadi rusak secara permanen juga. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan mentimun. Mentimun dapat digunakan untuk merelaksasi mata. Digunakan pada kelopak mata selama 10 menit untuk mencegah mata bengkak. Yang kelima yaitu memakai kacamata pelindung sinar UV atau sinar UV. Hal ini digunakan supaya mata terhindar dari paparan sinar UV yang tidak baik untuk mata. Selanjutnya yang keenam yaitu hindari duduk di depan komputer terlalu lama. Duduk di depan komputer terlalu lama akan membuat mata menjadi lelah dan akan membuat kinerja mata menjadi lebih dipaksakan. Hal itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan mata. Nah, yang ketujuh yaitu hindari membaca di tempat yang gelap. Membaca di tempat yang gelap akan membuat mata bekerja lebih ekstra dari membaca di tempat yang terang. Hal itu membuat mata menjadi lelah sehingga mata akan mengalami kerusakan apabila itu sering dilakukan. Yang terakhir yaitu jangan langsung melihat sinar yang terlalu terang. Hal itu dapat membuat kerusakan mata. Seperti contoh, kita tidak memakai apa-apa langsung melihat sinar matahari atau sinar lampu yang sangat terang. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu cara memperluas jangkauan mata. Di sini saya akan membacakan 3 cara memperluas jaringan mata menurut Nur. Yang pertama yaitu menangkap kata per kata atau bahkan suku per suku kata. Pembaca cepat akan melihat 2, 3, 4 atau 5 kata dalam sebuah tulisan. Misalnya dalam baca cepat, fiksasi diperlebar sehingga membaca beberapa kali sekaligus. Selain itu, perpindahan antara fiksasi dipercepat dan dibuat berirama. Yang kedua, membuat garis lurus vertikal buku atau bahan bacaan. Dengan menggunakan cara ini, membaca akan membiasakan matanya melihat sekelompok kata sesuai garis yang dibuat. Yang terakhir yaitu membaca angka atau tulisan. Membaca angka atau tulisan yang dibuat secara acak atau silang, kita perlu mencoba menelusuri angka atau tulisan tadi secara tuntut. Lakukan cara berikut secara berulang-ulang. Demikian yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama dengan saya. Di sini saya akan memaparkan 2 poin penting dalam kemampuan mata. Yang pertama yaitu ada latihan-latihan mata, dan yang kedua yaitu akan ada kelemahan pada mata. Jadi kita mulai pada latihan-latihan mata terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan 3 dalam latihan mata. Yang pertama yaitu latihan fokus mata. Latihan ini digunakan untuk meningkatkan fokus pada mata kita. Jadi langkah-langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu satukan kedua jari telunjuk kita seperti ini. Setelah itu kita fokus pada jari kita selama beberapa detik. Langkah yang kedua yaitu kita dapat memalingkan pandangan kita ke depan untuk menemukan objek, lalu fokus pada objek tersebut selama beberapa detik. Dan yang ketiga yaitu fokus kembali pada jari kita selama beberapa detik. Teman-teman dapat melakukan hal tersebut berulang kali
ataupun sebanyak 3 kali ya teman-teman. Dan kita masuk pada yang kedua, yaitu ilustrasi mata. Langkah-langkah dari ilustrasi mata ini, yang pertama yaitu ibu jari kita letakkan di depan wajah kita beberapa inci. Lalu kita fokus pada ibu jari tersebut selama 15 detik. Langkah yang kedua yaitu kita dapat memalingkan pandangan kita ke depan sejauh 10-20 kaki, lalu fokus pada objek tersebut selama 15 detik. Langkah yang terakhir yaitu kita fokus kembali pada ibu jari kita selama 15 detik. Teman-teman dapat melakukan latihan tersebut selama berulang-ulang atau sebanyak 5 kali ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu tentang kelemahan pada mata. Kelemahan pada mata ini ada 4. Yang pertama yaitu hiperopia. Hiperopia yaitu keadaan mata di mana jika kita membaca atau melihat tulisan pada jarak normal tidak akan jelas atau tidak dapat terbaca karena fokus penglihatan mata kita jatuh di belakang retina teman-teman. Dan yang kedua yaitu ada miopia. Miopia ini yaitu keadaan mata jika kita melihat ataupun membaca dari jarak normal ataupun jauh tidak akan terlihat jelas atau tidak akan terbaca. Hal tersebut dikarenakan fokus penglihatan mata kita jatuh berada di depan retina teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ada presbiopia. Presbiopia ini hampir sama dengan hiperopia, namun hal ini disebabkan karena usia seseorang yang semakin tua. Hal tersebut dari umur 40 tahun ke atas ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada astigmatisme. Astigmatisme ini yaitu keadaan mata yang mengalami kekurangan pada selaput luar mata atau pada lensa mata sehingga tidak dapat berfungsi secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan otot-otot mata yang tidak seimbang teman-teman. Sekian teman-teman pemaparan dari kami tentang materi kemampuan mata. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.